illa wa farrajallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati aimatul musyahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammadina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jirani man habba wa sada ilaina wa lidabil huquqi alaina. Wa nakhusuh setelah hadrati Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa la hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lanjut halaman 131. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Baris ke-6 dari atas. Qala Syekhuna Yusuf As-Sambalawaini wa ibaratul qayyubi ala jalal al-mahalli. Berkata guru kami Syekh Yusuf As-Sambalawaini dan juga ungkapan Syekh Al-Qayyubi atas kitab Jalaluddin Al-Mahalli. Apa isi ungkapannya? I'lam, ketahuilah, anna syai'a qad yakunu mujawiran ibtida'an wa dawaman. Bahwa sesuatu bisa jadi mujawiran, ya, berdampingan, ibtidaan dari semenjak awalnya, wadawaman dan berkelanjutan atau terus menerus, kal ahjari seperti batu, audawaman atau terus menerus labtidaan tapi tidak dari semula, katurabi seperti tanah, ya, tanah yang air, di mana air itu lewat. Au ibtidaan la dawaman, atau ada permulaannya tapi tidak lama, ya, tidak bertahan. Kawaraqil asjari seperti pohon-pohon, daun-daun dari pepohonan, daun-daun yang jatuh dari pepohonan. Jadi gini, jemaah sekalian, ya, di air, baik yang bergenang ataupun yang mengalir, itu di situ akan ada benda-benda, ya, yang sifatnya mujawir dan mukhalid, ya. Kalau mujawir itu bendanya utuh, tidak larut di dalam air, itu namanya mujawir, ya. Nah, kalau mukhalid, ya, bendanya memang itu hancur atau bahkan bisa merubah, ya, warna air atau mungkin rasa air atau juga bau air, itu namanya mukhalid, sehingga akhirnya bisa jadi warna air berubah dengan sesuatu yang mukhalid. Kalau yang mujawir biasanya airnya tetap utuh, ya, tidak terpengaruh oleh benda mujawir. Nah, sekarang ada benda yang mujawir semenjak awal dan terus menerus ada di situ. Apa contohnya? Ya, di sini dibilang adalah batu, ya.
atau juga mungkin akar-akar yang kuat kali di situ, ya, akar-akar pepohonan yang ada di situ. Nah, batu ini kalau ada di air, ya, dari semenjak awal air itu lewat di situ dan terus menerus, ya, ada di kali itu misalnya, itu airnya tuh nggak berpengaruh, ya, dengan adanya batu di situ, ya, karena batu itu tidak mencair, ya, sehingga ya kalau seandainya memang airnya itu yang mengalir di situ adalah air yang bening, ya sudah bening, ya. Kalaupun nanti air itu berubah warna bukan gara-gara batu itu, tapi ada unsur mukhalid yang lainnya, ya. Unsur benda yang bercampur dengan air. Kalau batu itu tidak mempengaruhi, ya, rasa air, warna air, ya, atau bau air, ya. Karena batu, ya, benda keras, ya, kita tahulah enggak berbau, juga tidak berpengaruh terhadap warna air. Nah, itu namanya disebut dengan mujawir namanya, ya. Ada juga yang dawaman labtidaan, ya. Udah ada dari dulunya tapi tidak ada dari awalnya. Ya, artinya apa? Yang namanya air, terutama air tanah, ya, termasuk, ya, sungai, danau tuh, itu kan memang dari awalnya itu udah di situ gitu, ya. Sehingga, ya, tanah di mana air itu berada, ya memang disitulah air itu bertempat begitu. Nah, tapi kemungkinan besarnya kalau turab, ya, itu masuk dalam kategori mukhalid nantinya itu, ya. Walaupun nanti ada yang berkata juga dia termasuk mujawir gitu, ya. Awib tidaan la dawaman, atau ada dari awal tapi enggak berlangsung lama karena kemungkinan besarnya hancur, ya, atau terbawa arus, ya. Seperti daun-daun yang rontok, ya, dari pepohonan, ya. Ada daun tuh jatuh di situ, ya, kemungkinan besarnya kalau air itu tergenang lama kelamaan daun tersebut hancur. Nah, atau kalau air itu jalan, ya, maka daun itu pun ikut terbawa. Nah, jadi ini termasuk juga yang tidak berpengaruh kepada air, gitu, ya. Nah, katanya wa minha asyahi, ya. Di antara benda-benda tersebut adalah teh, ya. Fa yakunu awwalan mujawiran. Maka dia awalnya itu adalah mujawir. Ya, pas daun teh itu jatuh kali begitu, kan enggak langsung mengeluarkan getah teh atau warna teh, ya. Jatuh dulu mungkin di air. Nah, lama-kelamaan, ya, seperti air atau seperti daun yang lain, lama-kelamaan dia akan memudar atau membusuk, ya. Bisa jadi kalau teh itu, ya, minyak atau zatnya lebih banyak dibandingkan dengan daun-daun yang lain. Karena udah kita tahu tuh, ya, kita udah terbiasa, ya, minum teh, ya, yang kemudian akhirnya, ya, larutannya itu mengeluarkan warna dan mukhalid, ya, bercampur dengan air. Nah, kalau dia dari awal, kalau kita rasain kan, kalau kita nyeduh teh, ya, kita masukin teh, kita guyurin air. Itu kalau seandainya airnya panas, memang cepat tuh proses, ya, memudarnya warna teh. Tapi kalau kita masukin airnya air dingin, ya, mujawirnya lebih lama daripada nanti menjadi mukhalid, ya. Mujawir itu tuh, ya, tetap ada di situ, ya, berdampingan dan tidak bercampur gitu, tidak hancur tuh bendanya. Tapi dia memungkinkan untuk mengeluarkan warna, ya, tapi benda teh itu sendiri tidak hancur dalam waktu cepat. Nah, awalnya mujawir berarti berdampingan,
Tsumma ba'da khuruji duhnihi, kemudian setelah keluar warna dari teh tersebut atau rasa atau minyaknya, yasiru mukhalitan, maka jadilah teh tersebut ya mukhalitan, ya bercampur. Ahwal farqu bainal mukhalid wal mujawir. Kalau begitu apa yang menjadi perbedaan antara benda mukhalid dan benda mujawir? Annal mukhalita, bahwa benda yang ya bercampur, khalata itu artinya bercampur, mala yumkinu fasluhu anil ma'i, ya, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari air, halan wala ma'alan, baik ya saat ini maupun yang akan datang. Kalau kita udah masukin teh di dalam air panas, ya kita celup atau kita masak begitu, itu untuk mengembalikan air yang tadi bening, ya bercampur teh, balikin lagi tuh ke semula untuk jadi bening lagi. Itu kalau bukan alatnya yang kelas modern, kelas tinggi yang bisa mempengaruhi dan mengangkat warna, kita mah kagak punya yang begitu-begitu, ya kan? Kagak mungkin tuh. Biar air disaring dengan saringan yang paling halus juga, ya warna air teh nggak bakalan berubah. Termasuk kopi itu, ya. Kalau kita udah masak, kita aduk dengan ya air yang panas misalnya, udah air tersebut menjadi sewarna dengan warna kopi. Nah, yang demikian itu namanya mukhalid, ya. Dan tentu benda-benda yang lain, ya. Ya, susu, sirup, ya, dan lain sebagainya, dia menyatu dengan air, ya. Tidak bisa diangkat kembali tuh. Fa kharaja an dzalika turab, ya, kecualian daripada itu adalah tanah, ya. Kenapa? Kalau tanah, debu, mungkin kita bilang lumpur, ya. Itu kalau kita nenebin, ngerti ya nenebin ya? Kan nggak tahu lagi nenebin apaan tuh, ya kan? Kita simpen tuh air, kita diemin, itu sangat memungkinkan debu itu ya turun tuh. Karena dia tetap mempunyai berat jenis yang berbeda dengan air, gitu ya. Lama-kelamaan yang tadinya mungkin air itu sewarna dengan warna tanah, warna lumpur, bisa jadi turun tanahnya, lalu airnya menjadi bening kembali, gitu. Ya, tapi kalau teh, kopi, ya, nah itu kalau udah menyatu, ya udah nggak bisa dikembalikan lagi. Waqila al-mukhalitu, dikatakan benda mukhalid, mala yatamayyazu fi ra'il ain, sesuatu yang tidak dapat dibedakan dalam pandangan mata, ya. Pada khalafihi turab, maka masuk di dalamnya adalah tanah atau debu, masuk dalam kategori mukhalid namanya, ya. Jadi sekarang gini aja dah, bagi kita nih yang istilahnya dalam pandangan singkat begitu, apabila benda tersebut hancur dan mempengaruhi warna air, terutama warna, ya, kalau bau bisa jadi enggak gitu, maka itu masuk dalam kategori mukhalid namanya. Tapi kalau benda tersebut masuk ke dalam air, ya, warna itu tidak berpengaruh terhadap air, maka sangat memungkinkan benda tersebut masuk dalam kategori mujawir namanya, ya, berdampingan. Sekali lagi, mukhalid itu bercampur, mujawir berdampingan. Artinya kalau berdampingan tuh ada di air tapi tidak hancur dan tidak merubah sifat air. Nah, itu namanya mujawir. Nah, nanti ya akan berpengaruh terhadap hukum air itu sendiri, gitu. Dilihat nanti dari banyaknya, ya, dari ukuran air tersebut, dan juga dari pengaruh bau, rasa, ya, dan warnanya. Waqila, dan dikatakan al-mutaghayyiru al-'urfu, ya.
sesuatu yang dapat merubah menurut kebiasaan umum, ya. Wal mujawiru bi khilafi dalika, sementara benda yang mujawir berbeda dengan yang demikian tadi. Jadi kalau mukhalid pokoknya yang secara umum dapat berubah dah, ya. Dapat berubah bendanya lalu kemudian bercampur dengan air, akhirnya mempengaruhi warna air, bau air atau rasa air. Nah, itu namanya mukhalid. Coba kalau kita lihat yang tidak ada warnanya nih. Campuran kaporit tuh, iya. Itu kan kalau dilihat dari warna nggak ada, tapi bau bisa ditemukan, ya. Terus air mawar. Air mawar kan ada ininya ya, ada apa namanya? Ada bumbunya gitu kan, ada bendanya gitu. Lalu nanti dicampur dengan air. Nah, kelihatannya kalau kita beli air mawar tuh bening, ya, tapi dia punya bau karena memang udah dicampur dengan sesuatu yang sifatnya mukhalid kalau begitu, ya. Nah, dari sini nanti kita harus berhati-hati. Kenapa sih kita harus mempelajari ini gitu, ya? Erat kaitannya dengan wudu, ya. Wudu itu harus dengan air yang betul-betul murni air, ya. Kalaulah ia bercampur, hendaknya dipilih air yang masih bercampur dengan benda yang mujawir, ya. Jangan menggunakan air untuk berwudu tapi bercampur dengan benda yang mukhalid gitu, ya. Walaupun dilihat dari segi warna yang mukhalid itu sangat memungkinkan tidak berpengaruh warnanya, ya. Tadi kita bilang kaporit, rasanya ada tapi warnanya enggak kelihatan, ya. Airnya tetap bening, ya. Sitrunnya, ada tuh sitrun, ya. Kalau kita mau bersihin kolam atau bak mandi, itu kan gampang dengan sitrun tuh, kotoran gampang turun. Kalau kita lihat air yang kita masukin sitrun, ya, itu bisa jadi enggak kelihatan perubahan warnanya itu. Nah, tapi kita sangat memungkinkan itu berubah dari segi rasa. Nah, kalau misalnya, mohon maaf nih, kita ada orang kali misalnya begitu mau bersihin bak mandinya yang di atas gitu misalnya, diturunin tuh dengan cara menyiramkan sitrun, kan gampang tuh jadinya. Lumut-lumutnya, kotorannya gampang turun jadinya. Nah, pas kita pakai wudu, wah, berasa banget nih, ya kan? Kalau rasanya udah mengganggu, ya, udah mengganggu, baunya juga mungkin, dan bisa jadi dikhawatirkan juga merusak anggota tubuh, ya. Nah, itu semestinya jangan dah kalau begitu, ya. Ya. Kali ada yang mau membersihin mukanya pakai sitrun kali begitu, ya. Lah, bak kotoran aja turun, turun apa namanya? Kotorannya, ya kan? Nah, kalau kita mau bersihin muka, kali mau kinclong muka kita gitu, ya pakai sitrun dah kalau gitu biar cepat, ya kan itu. Nah, inilah antisipasi hukum, ya, supaya kita jangan terkena bahaya tuh di situ. Maka ketika kita berwudu, ya, cara aman yang pertama disuruh cuci tangan dulu. Tangan ini kan tetap punya rasa tuh, ya, dari segi panas, dingin. Lalu kemudian berkumur. Berkumur ini kan udah memulai adanya rasa kalau begitu. Ini rasa air bagaimana nih, ya kan? Kalau dirasain di tangan udah kagak nyaman, dari situ udah harus berhenti. Dari segi panas, ya, tuh. Oh, kalau segi panas, dingin masih bisa bertahan, bisa lanjut. Lalu berkumur. Berkumur ini rasa air bagaimana? Enak atau tidak ada, ya kan? Enak atau tidak enaknya, bening atau tidaknya itu rasa air kan kita bisa rasakan. Kalau udah di mulut, rasanya udah kagak nyaman, berhentiin, ya. Kalau masih bisa nyaman di mulut, langsung ke hidung. Hidung itu mencium bau air ini bau air atau bukan, ya. Nah, kalau tangan masih nyaman, mulut masih bisa, ternyata baunya sangat menyengat, nah, udah berhenti lagi, ya. Cari air yang betul-betul murni. Jangan-jangan mungkin di tangan nggak jadi masalah, ya, dirasa mungkin nggak jadi masalah, tapi pas dibau, nah ini, ya, bisa jadi
rusak tuh bau airnya, ya, udah berubah dari bau air yang alami begitu, ya, mungkin karena obat yang nggak kelihatan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya air wa alla yataghayyaru ail ma'u binajisin, dan tidak boleh air yang kita pergunakan untuk mengangkat hadas, berwudu dan mandi itu berubah, ya, dengan najis muttasilin yang langsung nyampur, ya, bihi dengan air, walau kullataini fa aktsara, sekalipun airnya berjumlah, ya, volumenya lebih dari 2 kulah, ya. Fa idza taghayyara al-ma'u bidzalika, jika air itu berubah dengan najis, fa innahu najisun, maka air itu juga masuk kategori najis, ya. Nah, ya, mungkin bagi kalangan kita yang berwudu kayak begini nih menjadi sangat penting untuk membersihkan badan kita, membersihkan anggota tubuh kita dalam proses berwudu. Apa artinya kita pengen membersihkan badan tapi dengan menggunakan air yang najis? Nah, airnya aja kotor, airnya aja najis. Mungkin bening, ya, mungkin bening tapi najis gitu. Nah, ini kan berarti, ya, bagaimana kita ingin membersihkan sesuatu tapi menggunakan benda yang kotor, walaupun kotornya mungkin dilihat dari, ya, uh, uh, bukan melihat pandangan mata begitu, ya, pandangan yang lain. Bagi orang yang tidak memiliki pemahamannya sedemikian, mungkin ketika dia lihat air itu sewarna dengan warna air, mungkin nggak penting lagi, ya, air itu najis atau tidak najis, ya. Bagi kita nggak bisa begitu, ya. Air itu boleh jadi bening, tapi belum tentu air itu suci. Bisa jadi dia tercampur najis, yang najisnya mungkin tidak memiliki warna, itu begitu, ya. Ah, maka, ya, kita penting untuk bisa mendeteksi keberadaan air yang kita pergunakan untuk bersuci. Manakala proses bersuci itu sudah salah dari alatnya, maka bersuci kita tidak sah nantinya, ya. Lalu ketika bersuci kita tidak sah, ibadah kita, sholat khususnya, udah otomatis juga tidak sah juga. Orang boleh berkata, ngatain kita, udah zaman binari, orang udah naik ke bulan, lu masih ngomongin air aja, ya. Orang udah sampai bulan, kita masih ngomongin air. Emang kita butuh sama air, ya. Di dalam proses kita ingin bertemu dengan Allah, dalam proses kita bersuci, ya, itu memang membutuhkan air. Kita perlu selektif terhadap air. Air yang mana yang boleh kita pergunakan untuk bersuci, yang nanti dengan bersucinya kita dengan air tersebut kita layak bertemu dengan Tuhan kita. Itu masalahnya. Kalau ada orang yang berkata, Ginari masih ngomongin air, saya beranggapan jangan-jangan nih orang kagak pernah sholat, kalau begitu, ya, nggak pernah berwudu. Kalaupun dia berwudu, dia masa bodo amat, air apa kira yang penting air, gitu, ya. Dalam ajaran Islam, ya, ada tuh hukum nanti air yang disebut dengan al-musabbal lisyurbi namanya, ya, al-musabbal lisyurbi. Dulu di kampung-kampung, terutama daerah-daerah yang tandus atau daerah-daerah yang panas begitu, di mana daerah tersebut itu juga menjadi jalan utama, ya, orang-orang lewat. Nah, pada waktu itu belum ada jalan yang bagus, masih, ya, tanah bisa jadi batu dan lain sebagainya. Itu di rumah orang tertentu ada air yang disiapkan di, kalau kita di kendi atau di tempayan begitu. Nah, air ini, ya, di kendi tersebut di situ ada gelasnya dan sebagainya. Air ini hanya diperuntukkan untuk minum, ya. Air itu hanya dipergunakan untuk minum, tapi siapa saja yang mau minum silahkan. Namun karena mungkin di situ orang lalu lalangnya banyak, bisa jadi tuh
ya dibikin diletakkan kendi atau bentuk wajan gitu yang gede ya, supaya memuat air yang banyak dan orang yang masuk wilayah tersebut bisa ngambil minum dengan puas. Banyak tuh di daerah-daerah tertentu ada seperti itu, terutama di kawasan yang daerah panas. Air ini pasti sucinya nih, ya. Air itu pasti suci, ya. Namun karena itu memang disiapkan untuk minum, nggak boleh dipakai untuk berwudu, ya. Karena orangnya yang nyiapin air itu adalah untuk nyiapin orang buat minum. Airnya suci nggak? Suci, orang air bersih, ya kan? Diminum aja boleh. Kalau airnya najis, ya kan nggak boleh diminum, ya kan? Ini air boleh diminum. Nah, tapi permasalahannya air tersebut dipergunakan untuk minum, bukan untuk berwudu. Berwudu di situ jadi haram, ya nggak boleh. Nah, ada sebagian ulama yang bicaranya itu seperti itu. Air yang disiapkan orang untuk minum tidak boleh dipergunakan untuk berwudu. Padahal airnya suci, ya. Dan orang yang menyiapkan air juga kayaknya, ya, tidak ngarang kali, ya. Tapi karena udah diniatin untuk diminum, bukan untuk ya berwudu, maka ada fatwa daripada ulama bahwa air al-ma'u al-musabbal lisyurbi itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Padahal bersih, suci. Apalagi kalau air tersebut bercampur dengan benda-benda yang ya najis. Nah, maka tidak boleh lagi. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk kita ketahui hukum air disebabkan karena kita ya selalu berhubungan dengan ibadah yang salah satu persyaratan ibadah tersebut menetapkan adanya nilai suci ya pada tubuh kita, ya pada tubuh kita. Ketika tubuh kita kotor disucikan dengan air, maka airnya dipersyaratkan harus dari yang suci juga, tidak boleh dari yang terkena najis atau yang memang sudah disebut najis tuh gitu. Walau taghayyuran yasiran, ya katanya walaupun perubahannya sedikit, aila farqa baina taghayyuril yasiri wal katsiri, yaitu tidak ada perbedaan antara perubahan yang sedikit ataupun perubahan yang banyak. Wasawaun taghayyarat ta'mi awil launi awil raihati, sama saja dalam hal ini perubahannya dalam berbentuk perubahan rasa, ya warna atau baunya. Wa hadza la khilafa fihi huna, dan ketentuan ini tidak dapat perbedaan pendapat dalamnya dalam persoalan masalah ini. Bi khilafi ma marra fil mutaghayyiri bil tahiri, berbeda dengan hal yang lalu dalam masalah air yang berubah dengan sebab benda-benda yang suci. Nah, jadi hendaknya kita selektif dah nih ya, di mana-mana terutama kalau di rumah kita sih kita tahu banget air bagaimana prosesnya ya. Kita ambil dari sumur kita dan lain sebagainya. Kita seringkali bisa jadi ya nanti ke wilayah orang lain ya yang mungkin sumber airnya kita nggak tahu tuh dari mana. Nah, ini penting untuk kita selektif karena ya sangat memungkinkan ya air di situ masyarakatnya tidak mempedulikan antara suci dan tidak sucinya, ya. Dia nyuci di situ, dia berendam di situ, jangan-jangan juga dia kencing di situ juga gitu, ya kan? Berak di situ juga lagi, cebok dah paling kagak. Beraknya mah di tempat lain, pas cebok, ya badannya direndam di situ semuanya. Lah, berarti kan kalau gitu terkena najis. Kalau satu orang, kalau 7 orang cebok bareng, repot dah kalau begitu, ya kan? Nah, ini repot kalau begitu. Maka sekali lagi kita tidak bisa mengatakan pembahasan air tersebut adalah pembahasan yang tidak maju-maju dari zaman dahulu. Membahas, ya memang kita memang perlu membahas air karena memang ibadah kita erat kaitannya dengan proses penyucian badan kita, gitu. Ya, karena ketika bertemu dengan Allah, badan kita semuanya harus dalam keadaan suci. Itu di situ.
Jadi kalau kita nanti ada kajian usul fikih itu al-amru bisyai'i amrun biwasailihi, ya. Perintah dengan terhadap sesuatu berarti perintah juga dengan wasilahnya, ya. Nah, artinya apa? Kita di dalam Al-Qur'an tuh disuruh salat, ya, disuruh salat. Salatnya wajib. Nah, maka yang menjadi perantara sahnya salat adalah berwudu, ya. Awalnya berwudu tuh thaharah. Kalau kita enggak dalam thaharah berarti salatnya enggak sah. Nah, thaharah berarti itu setingkat dengan perintah salat namanya. Jadi kalau perintah salat wajib, maka thaharahnya juga menjadi wajib karena thaharah itu wasilah sahnya salat. Ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau berwudu menjadi wajib, mencari dan menyiapkan airnya yang menjadi wasilah berwudu itu benar, ya. Menjadi wasilah wudu itu sah, itu juga wajib juga. Nah, berarti kalau begitu kita kudu tahu mana air yang suci, ya, untuk kita gunakan dalam proses, ya, thaharah tadi. Dalam hal ini paling tidak berwudu, tuh begitu. Nah, jadi akhirnya bertingkat-tingkat tuh. Salat wajib, ya. Kewajiban salat itu bergantung kepada berwudu, ya. Berwudu bergantung kepada adanya air yang suci. Ini berarti salat wajib, berwudu wajib, mencari air suci juga wajib juga, ya. Itu namanya al-amru bisyai'i amrum biwasailihi. Perintah kepada sesuatu itu berarti, ya, perintah juga dengan segala perantaranya gitu. Wasawaun kana najisul muttasilu bil ma'i mukhalitan aw mujawiran. Ya, sama saja najis yang bercampur dengan air tersebut, ya, bentuknya mukhalid, bercampur, aw mujawiran, atau, ya, berdampingan. Mungkin bendanya sudah keras sekali begitu. Ya, afada dzalika al-Hisni, demikian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hisni. Amma idza lam yataghayyar dzalikal ma'ul katsiru bin najisi fa innahu la yanjusu. Adapun apabila tidak berubah air tersebut yang jumlahnya banyak dengan adanya najis, maka yang demikian itu tidak menjadikan air tersebut menjadi najis, ya. Di laut, ya, kebo mati, di danau kebo mati. Danaunya gede, ya. Nah, itu kita lihat sih itu, oh, ada kebo mati di tengah-tengah, ya kan? Tapi kalau kita cium air tersebut enggak bau najis, enggak bau bangke gitu, ya. Kita rasain airnya masih betul-betul murni rasa air. Kita lihat warna air bening, padahal di tengah-tengah danau tersebut ada, ya, banteng dah mati, ya kan? Habis berantem kali lari ke tengah-tengah, tenggelam di sana dia, ya. Nah, ternyata karena air danau tersebut banyak, bangke yang ada di tengah-tengah itu tidak mempengaruhi warna air, rasa air, dan bau air. Nah, itu berarti airnya dalam jumlah yang banyak, lebih daripada 2 kula. Ya, demikian juga di sungai yang mengalir, di laut dan lain sebagainya, kan itu kemungkinan besar banyak tuh, ya, binatang-binatang yang mati misalnya. Nah, kalau itu tidak mempengaruhi warna air, rasa air, ya, dan lain sebagainya, nah, maka yang demikian sekalipun ada najis di dalamnya, karena airnya tidak berubah dari sifat-sifatnya, nah, maka itu tidak terkena hukum najis. Mana dasarnya? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balaghal ma'u qullataini." Jika air sudah mencapai lewat daripada 2 kulah, lam yahmil khabathan, maka ia tidak terpengaruh oleh adanya najis. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Nah, itu dasarnya tuh, ya. Yang penting qullataini itu batasan dasarnya dulu, awal-awalnya tuh dianggap sebagai banyak 2 kulah tuh mulainya, ya. Nah, nanti lihatlah 2 kulah tuh berapa banyak. Kalau menurut aturan dari segi ukuran tuh katanya bejana yang ukuran 60 60 60, ya, 60 tinggi, 60 lebar, 60 panjang.
Nah, itu katanya sudah masuk dalam kategori air tersebut sudah mencapai 2 kulah, ya. Wa fi riwayatin li Abi Daud wa ghairihi, dan dalam satu riwayat, ya, dari periwayatan Abu Daud dan selain Abu Daud, fa innahu la yanjusu, maka air yang banyak tersebut tidak terpengaruh oleh najis. Ai fa yusta'malu jami'ul ma'i 'alal madhhabis sahih, yakni boleh dipergunakan keseluruhan air tersebut, ya, menurut pendapat mazhab yang sahih. Wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat, ya baqa qadrun najasati, ya, katanya masih tersisa kadar najisnya, ya, artinya tidak boleh digunakan, ya, walaupun air itu banyak. Artinya kalau memang kelihatan jelas najisnya, sebaiknya, ya, air tersebut jangan digunakan. Walau waqa'a fil ma'il katsiri najasatun jamidatun, kalau seandainya di dalam air yang banyak, ya, kejatuhan najis tapi yang sifatnya keras, ya, membeku, fal azharu, maka menurut kaul yang sahih, yang kuat, annahu yajuzu lahu ayyaghtarifa min ayyi maudi'in sya'a, maka dia boleh untuk, ya, menciduknya dari posisi di sebelah mana saja. Jadi najisnya mungkin tidak hancur begitu, ya, tidak mukhalid jadinya. Wala yajibu tabaudu anin najasati li annal ma'a kulluhu tahirun. Dan ia tidak wajib untuk menghindari dari najis tersebut karena sesungguhnya air tersebut seluruhnya dinyatakan suci. Wal qaulul akhar, ada pendapat yang lain, annahu yataba'adu anin najasati qadra kullataini. Ya, pendapat yang lain mengatakan sesungguhnya ia harus menghindari dari najis tersebut, ya, di seukuran 2 kulah. Ya, jadi kita gini aja dah. Jika di satu tempat di mana air itu kita letakkan ada najis, perhatikan, ya, maka air itu berubah atau tidak, baunya, rasanya, warnanya. Nah, salah satu kalau berubah sebaiknya jangan dipakai, ya. Bukan kenapa-napa, karena bisa jadi najis itu bisa mengandung virus misalnya, ya, itu yang kita nggak lihat. Ya, ketika kita tahu bahwa ada najis di situ, maka lebih baik seaman-amannya kita, ya, untuk kita hindari. Mungkin kalau seandainya kelihatannya itu nggak berubah, oke lah, pakai aja dah buat yang lain, ya, pakai yang lain, mungkin untuk menyuci sesuatu yang lain, tapi jangan dipergunakan untuk bersuci pada badan kita. Dikhawatirkan adanya najis di situ mengandung virus, lalu pas kita pakai virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini bagi kita yang mungkin hidup di abad modern sekarang ini perlu untuk bertindak sedemikian. Lebih-lebih sih, ya, karena kita di sini patut bersyukur jumlah air itu banyak, maka, ya, kita tidak perlu khawatir membuang sedikit karena najis, ya. Jauh lebih baik untuk penyelamatan diri kita ketimbang kita pakai dengan bahasa mubazir dan lain sebagainya, tabzir, tapi pada akhirnya merusak, ya, tubuh kita. Nah, karena virus ataupun karena yang lainnya, ya, lebih baik kita hindari begitu. Walau taghayyara al-ma'ul katsiru, andaikan air yang banyak berubah, fa in kana al-baqi dunal qullataini, kalau yang tersisa kurang daripada 2 kulah, fa najisun, maka hukumnya adalah najis. Wa illa, kalau masih lebih, fa tahirun, maka dia dianggap suci. Kama afada dzalikal hisni fi kifayatil akhyar, sedemikian yang dijelaskan oleh Imam Al-Hisni di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Ya, jadi sekali lagi, menjadi hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan orang yang beriman, ya, dalam kehidupan orang yang beragama Islam, dalam proses beribadah, karena itu merupakan unsur yang sangat luar biasa pentingnya di dalam sahnya beribadah. Maka pembahasan air, baik dari segi jumlahnya, bersih atau kotornya, najisnya dan sebagainya, itu menjadi sangat penting untuk diketahui, ya.
Lalu nanti kemudian rasanya, baunya dan lain sebagainya karena terkait dengan keabsahan ibadah yang kita kerjakan, ya. Kalau kita tidak merasa peduli, masa bodoh amat dah, air apaan ke dah, yang penting bisa berwudu, nggak bisa juga, ya. Itu namanya kita ceroboh, ya, dalam hal bertindak yang sedemikian rupa itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa sana'tal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair. Wa taj'alna wa iyyahum min ahli wa dhayr. Waftah qulubana wa quluba mutal 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.